video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang sudah saya pelajari, yaitu konsep kesehatan dan gangguan jiwa. Topik pembahasannya tuh sebenarnya nggak jauh loh dari kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget kita abaikan. Padahal kesehatan jiwa tuh nggak kalah pentingnya loh sama kesehatan fisik. Kesehatan jiwa itu lebih dari sekedar gak punya gangguan mental. Tapi seseorang bisa dikatakan sehat jiwanya kalau dia bisa menikmati hidupnya sendiri. Bisa menangani stresnya sehari-hari, bekerja dengan baik, dan tetap produktif, serta bisa berkontribusi di lingkungan sekitar. Jadi, kesehatan jiwa itu soal bagaimana kita merasa nyaman dengan diri sendiri, mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan punya konsep diri yang positif. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah kondisi sejahtera di mana seseorang dapat menyadari kemampuannya, bisa mengatasi tekanan hidup yang wajar, dan juga bisa bekerja secara produktif, dan juga bisa berperan dalam komunitasnya. Jadi, kalau misalnya kita bisa tenang di tengah masalah yang ada, itu tandanya kita memiliki kondisi kesehatan jiwa yang baik. Sehabis kesehatan jiwa, ada pula yang namanya gangguan jiwa. Nah, kalau bicara soal gangguan jiwa, ini adalah kondisi di mana terjadinya perubahan seseorang secara signifikan dalam cara berpikir, perasaan, maupun perilaku. Perubahan ini tuh bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari loh, seperti bekerja, sekolah, maupun interaksi sosial. Gangguan jiwa tuh bisa muncul karena banyak faktor, mulai dari stres berat, masalah keluarga, tekanan ekonomi, sampai faktor biologis dan lingkungan. Gangguan jiwa itu ada banyak jenisnya loh. Misalnya nih, depresi, seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, terus kehilangan minat, dan bisa saja sampai merasa putus asa. Lalu selanjutnya ada juga gangguan kecemasan, seperti rasa cemas berlebihan dan sulit untuk dikendalikan. Yang selanjutnya ada gangguan bipolar, seperti perubahan suasana hati yang asalnya bahagia tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih. Lalu selanjutnya ada skizofrenia, seperti gangguan pada pikiran, persepsi, dan juga perilaku. Bahkan seringkali munculnya halusinasi. Selain itu, ada juga ciri-ciri dan faktor penyebab dari gangguan jiwa. Misalnya seperti perubahan emosi yang drastis, lalu sulit mengendalikan pikiran atau perasaannya, lalu menarik diri dari lingkungan sosial. Faktor penyebabnya tuh bisa beragam, mulai dari faktor genetik, atau trauma masa kecil, stres berkepanjangan, dan masalah ekonomi, hingga kurangnya dukungan sosial. Bahkan nutrisi yang buruk dan paparan lingkungan yang tidak sehat juga bisa tuh memicu gangguan jiwa. Kondisi kesehatan jiwa yang baik membuat pribadi kita menjadi kuat secara mental, sehingga kita tidak mudah menghindar dari masalah atau terpuruk saat menghadapi masalah. Dan juga menjadikan pribadi kita lebih produktif dan fokus. Karena kesehatan jiwa yang baik membuat kita bisa berpikir jernih, bekerja, dan juga belajar dengan maksimal. Dan membangun hubungan sosial yang sehat karena kita lebih mudah berkomunikasi, berempati, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan kesehatan jiwa yang terjaga pun membuat kita lebih mudah merasa bahagia, bersyukur, dan menikmati hidup. Dan juga mencegah terjadinya resiko mengalami gangguan jiwa. Kita bisa menjaga kondisi kesehatan jiwa kita dengan cara-cara sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga melakukan hobi yang kita sukai. Lalu kita bisa
menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi dan juga pola tidur yang cukup. Lalu, jangan lupa bila kita merasa tertekan, jangan ragu untuk menghubungi teman ataupun keluarga. Kesehatan jiwa adalah fondasi untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Kalau kesehatan jiwa kita terganggu, ya otomatis aktivitas sehari-hari kita juga ikut terganggu. Dan selain itu juga, gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan latar belakang. Maka dari itu, penting banget kita untuk menjaga kesehatan jiwa, sama halnya seperti kita menjaga kesehatan fisik kita. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih.